Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu tetap tinggal di antara kami. Pengurapan-Mu mengurapi kami, menjelekkan mata hati kami. Bicara terus dalam hati kami, ke kedalaman batin kami Tuhan. Kami minta kehadiran-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan, memenuhi ruangan ini. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Roh Kudus bicara buat kami pagi hari ini. Tuntun dan urapin kami, bawa kami masuk sampai kedalaman dimensi-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, berjalan tepat seperti yang Kau mau. Tuhan, urapi kami semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama. We thank you, we praise you, we adore you. Kami percaya pagi hari ini ada pengurapan Tuhan turun di antara kami, membuat mata hati kami dibukakan untuk ngerti kebenaran. Sebab kami harus berjalan sesuai apa yang Kau mau, sampai garis akhir kami didapatin finish well dan finish strong. Terima kasih Tuhan, buat kami semakin hari semakin dekat dengan Kau, mencintai-Mu, mengasihi-Mu, mempermuliakan nama-Mu dalam setiap langkah dan hidup kami. Setiap keputusan dan tindakan kami hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mau pingin sukses dan berhasil, kita harus memberi diri sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Di tahun yang akan datang, Tuhan akan buat sesuatu yang lebih powerful dalam hidupmu. Tuhan akan bawa engkau masuk dalam level yang berbeda, dalam tingkat pengurapan yang berbeda, pengaruh yang berbeda, otoritas yang berbeda, kuasa yang berbeda, tentunya berkat yang berbeda, kalau kita disertain Tuhan dan hidup dipimpin Tuhan. Makanya kita harus beri hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di Keluaran pasal 33 ayat yang 14 di terjemahan bahasa Inggris jauh lebih bagus. My presence shall go with thee, and I will give thee rest. Kalau hadirat Tuhan menyertai kita, kemana kita melangkah, kemana kita pergi, Tuhan pegang tangan kita, Tuhan pegang hati kita, hidupmu dibikin nyaman di tahun-tahun yang akan datang. Kunci sukses dan berhasil kalau kita memberi diri sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, menggenapi rencananya. Karena Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan ilahi untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini, bukan untuk menjalankan tujuan kita. Tapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin daging, Tuhan tidak lagi bicara dengan hidupmu, tapi jiwamu yang akan berbicara, kemauanmu yang ngontrol, kehendakmu yang memimpin, perasaanmu yang mengendalikan. Ujungnya engkau jauh dari tujuan Tuhan. Bapak Ibu, dosa sebenarnya yang tepat adalah melenceng dari tujuannya Tuhan. Kalau orang berjalan tidak pada tujuan Tuhan, berarti ujungnya tidak pada destinasi ilahi. Bapak Ibu mesti tahu, hidup kita hari ini untuk berjalan menggenapi rencananya Tuhan dalam hidup kita, bukan menggenapi cita-cita kita sendiri. Tapi banyak orang hanya menggenapi cita-citanya, sehingga tujuan Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah berhasil. Makanya kita Matius katakan, aku sudah bikin ini, musir setan, nyembuhin orang sakit, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan banyak hal yang luar biasa dan spektakuler. Tapi di ujungnya ditolak Tuhan karena engkau tidak melakukan kehendakku. Jadi hidup kita hari ini harus melakukan kehendaknya. Setiap orang masing-masing berbeda. Kita harus kenalin itu. Kalau hidupmu nggak kenal tujuan Tuhan dalam hidupmu, jalanmu limbung. Di tengah jalan kamu stres, bingung, kacau, putus asa, nggak tahu apa yang harus diperbuat, jalan mau sendiri. Orang-orang bordel kayak begini, Kristenmu bawa belur, tidak pernah kemana-mana dan tidak akan pernah melakukan apa-apa, hanya sekedar jalanin hidup, sekedar hidup. Kita mau belajar sesuatu yang ilahi, supaya hidup kita semakin tepat seperti yang Tuhan mau. Setiap langkah kita ini tepat seperti yang Tuhan inginkan.
seperti yang Tuhan putuskan, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang terjadi kalau kita berjalan seperti itu? Apa saja yang kamu pegang, Tuhan akan bikin berhasil. Perkataanmu penuh kuasa dan otoritas. Hidupmu dalam pengurapan yang powerful sekali. Coba baca, Bapak Ibu nanti jadi PR, baca di kitab Markus. Kamu akan tumpang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan, kamu akan mengusir setan-setan demi nama-Aku. Tapi realitanya tidak semua orang Kristen memiliki kuasa dan otoritas itu. Padahal itu janji ditulis untuk semua orang percaya, bukan untuk pendeta. Why? Kenapa nggak digenapi buat orang percaya? Karena kebanyakan orang dipimpin oleh ego dan hawa nafsunya, dipimpin oleh kehendaknya, tanpa bergaul dengan Tuhan. Sekarang buka di Kejadian pasal yang 12, mulai ayat yang pertama mulai sampai ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Tuhan ngomong sama Abram, pergi. Kalau Tuhan suruh, harus dilakukan. Kalau Tuhan berkata, lakukan dan kerjakan. Kalau Tuhan ngomong dalam hidupmu, Tuhan ngomong apa, kerjakan saja. Jangan banyak berpikir, jangan banyak menimbang, just do it. Tuhan yang nyuruh, Tuhan selalu memberikan penyediaan. Saya bilang, hidup kita ini harus disetir oleh visi Tuhan, tujuan Tuhan. Setiap orang punya visi masing-masing yang berbeda. Pak Theo ditetapkan Tuhan punya visi yang berbeda dengan Ibu Risma. Bu Murni juga sama, Pak Gembugem pun juga sama. Jalan terus, genapi itu. Karena ketika Tuhan nyuruh, Tuhan pasti kasih provisi, penyediaan. Jalan terus. Ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya jalan terus. Ujungnya sampai mana? Saya tidak pernah tahu. Saya meski ngapain, saya tidak pernah tahu. Saya setia lakukan, tidak menyimpang dan ke kanan ke kiri. Ujungnya Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Tuhan berfirman kepada Abram, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Janjinya Tuhan selalu powerful. Tuhan kalau berjanji atas hidup kita powerful. Katakan powerful. Kalau hidupmu hari ini tidak powerful, jangan-jangan kau nggak berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Karena kita setiap hari ketika disertain Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Powerful. Amin. Punya dampak dan otoritas. Tuhan kalau berjanji gede. Makanya kita perlu bergantung sama Tuhan. Tujuannya Tuhan itu selalu besar loh. Di luar jangkauan kita, di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita. Karena Tuhan mau pakai kita jadi dampak bagi banyak orang. Tapi pola pikir kita hanya sebatas tembok, mentok kanan kiri. Makanya perlu pakai kacamata iman untuk melihat masa depanmu bersama Tuhan. Amin. Saya pingin suatu hari perkataan saya akan memberkati banyak orang, mengubahkan banyak orang. Suatu hari saya pingin membangkitkan orang mati. Saya pingin mendoakan kesembuhan, urapan kesembuhan jalan dalam hidup. Saya pingin menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Hidupmu pun juga harus ke level itu. Kalau engkau ngerti ini, engkau tidak akan pernah nyerah dalam kondisi situasi apapun juga. I just want to praise you. Perhatikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk. Powerful, nggak semua orang pingin seperti ini. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Powerful, dilindungi, diproteksi, dijagain. Kalau ada orang bermusuhan dengan kamu, orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Kamu kemana melangkah pernah pergi, diberkatin Tuhan kok. Perhatikan. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di perjanjian baru dijelaskan, kalau kita ini milik Kristus, kita berhak mendapat berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Nanti buka sendiri. Saya nggak bukain ayatnya, jadi PR. Kalau hari ini kita miliknya Kristus, kita berhak memiliki berkat ini yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Tapi lihat apa yang dilakukan Abraham setelah itu, setelah Tuhan janjikan. Tuhan ngomong pergi loh. Tapi apa yang dialami oleh Abraham? Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anaknya. Tuhan gak suruh bawa Lot, tapi Abraham bawa Lot saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Lot ikut dibawa Abraham. Padahal Lot bukan menjadi bagian
orang yang harusnya ngikut Abraham. Kalau Abraham punya anak istri ya tentunya dibawa, tidak mungkin nggak dibawa. Gimana mau pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, anaknya ditelantarkan, istrinya ditelantarkan? Tidak mungkin. Makanya bapak-bapak, engkau mesti tanggung jawab dengan keluargamu loh. Meski kerja keras, urusin keluargamu dan tanggung jawab sepenuhnya. Beri yang terbaik, cintai istrimu, kasihin suamimu, lakukan yang terbaik. Abraham harusnya pergi dengan keluarganya, Lot yang dibawa. Dan Lot ini bikin masalah. Lot bikin problem di tengah jalan. Ini kan kita baca di ayat pertama sampai ayat yang kelima. Tapi setelah Abraham pisah dengan Lot, baru Tuhan bicara loh. Makanya ya, kalau Tuhan suruh pergi-pergi, tanggalkan semua yang menghalangi. Apapun yang nempel dalam diri kita, kita harus buang. Kalau tidak, itu kan menghalangi Tuhan bicara dalam hidupmu. Tuhan tidak akan lagi menuntun ketika hidupmu dipimpin oleh yang lain. Makanya hidup kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, kita coba lihat. Ini kejadiannya Lot setelah itu berpisah dengan Abraham karena gembala-gembalanya ribut gegeran, masalah air, masalah rumput dan lain sebagainya. Akhirnya Lot memilih tanah yang seperti taman Tuhan. Ternyata itu tanah yang najis dan kotor dan dimusnahkan Tuhan. Sodom dan Gomora. Kelihatannya baik ya, yang menarik, yang mewah, yang makmur, yang subur. Kata Alkitab, tanah Sodom dan Gomora itu seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan, bukan berarti dia taman Tuhan. Coba perhatikan di ayat 14, Kejadian 13. Setelah Lot berpisah dari Abraham, baru berfirmanlah Tuhan. Ini yang jadi problem. Lot yang menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi, janji Tuhan digenapi dalam hidupnya Abraham. Tuhan tidak berbicara apapun juga selama Lot menyertainya. Makanya di tahun yang akan kita lewatin, menurut dunia ini bukan tahun yang baik-baik saja, tetapi kita anak-anak Tuhan inilah tahun di mana Tuhan akan buat sesuatu yang lebih powerful dalam hidupmu. Tuhan akan tuntun hidupmu, Tuhan akan berkatin hidupmu, Tuhan akan bikin pertambahan ilahi, Tuhan akan bikin perlipat gandaan, Tuhan akan buat sesuatu yang powerful. Selama engkau berjalan dalam pusat kehendak-Nya, harus menanggalkan sesuatu yang menghalangi Tuhan bicara dalam hidupmu. Gara-gara Lot, Tuhan tidak pernah bicara sama Abraham berapa tahun itu? Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan nggak bicara sama Abraham gara-gara ada Lot, yang harusnya orang yang nggak dibawa, tapi dibawa. Tuhan berapa hari ini masih menuntun hidupmu, langkahmu apa enggak? Kalau Tuhan menuntun langkahmu, Tuhan akan bawa perjalananmu naik step by step. Alkitab katakan bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain, dari promosi satu pada promosi yang lain. From glory to glory. Itu perjalanan yang diinginkan setiap orang Kristen oleh Tuhan. Tuhan pingin perjalanan hidup kita ini tambah hari tambah powerful, memiliki dampak, memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki pengaruh, memiliki pengurapan. Makanya diizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita ini, tujuannya untuk memurnikan. Kenapa perpisahan itu diizinkan terjadi antara Abraham dan Lot? Karena Tuhan harus menggenapi janjinya. Amin. Makanya kalau ada orang dablek, ngeyel, keras kepala, ngototan, maumu sendiri, benarmu sendiri, kalau kita jalan sama Tuhan, kalau ngotot akan dibenturin dengan banyak kejadian. Harusnya kalau Tuhan ngomong kita ikutin. Tapi kalau kita ngeyel, kita ngotot, harus dibenturin dulu baru sadar. Lebih baik kita menjadi orang yang nurut sama Tuhan. Amin. Kita akan lihat lagi ya di Kejadian 11 ayat 31 dan 32. Lalu Terah
membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anaknya Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah ia ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Baik Bu, Abram bukan ngikutin kehendak Tuhan, di tengah jalan dia bawa Lot, terus akhirnya Terah juga yang ikut mimpin. Akhirnya rencana Tuhan kepending dalam hidupnya. Adapun di Kejadian 21 ayat yang kelima, adapun Abraham ini sudah Abraham namanya, berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Abraham kan dijanjikan menjadi bapak segala bangsa, harusnya ngikutin kehendak Tuhan kan. Tapi ada cawe-cawe istrinya, oh udah tua kok, bagaimana aku bisa melahirkan anak, aku udah tua. Pakai kekuatan tangan manusianya, dia suruh tidurin pembantunya namanya Hagar, dia punya anak. Bapak Ibu tahu, selama Abraham, ini kan kejadian 2 kali terulang loh dari kehidupan Abraham loh. Pertama dia bawa Lot, yang kedua namanya Terah yang memimpin. Kepending lagi. Dan yang terakhir, ketika harusnya jalan sesuai ketetapan Tuhan. Makanya saya bilang kalau Tuhan ngomong sama hidupmu, lakukan, jalanin, pasti Tuhan akan genapi. Katakan amin. Nggak perlu banyak bertanya, jalan sama Tuhan. Berat Pak, nggak mampu Pak, jalan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menuntun, Dia pasti menyertai. Alkitab katakan Dia menjadi panglima perang kita kok. Dia menyertain kita. Kitab Yohanes katakan, sebelum Yesus naik ke surga, Dia minta kepada Bapa, Rohnya tinggal di dalam kamu, memimpin kamu, menyertain kamu sampai akhir zaman. Kalau Tuhan suruh jalan, jalan. Pasti Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Tapi lihat ini apa yang dialami Abraham ini. Dia coba menggenapi rencana Tuhan pakai kekuatannya sendiri, ngikutin apa kata istrinya. Harusnya dari Sarah lahir, benar-benar real lahir, tapi karena tidak sabar nunggu janji Tuhan, dia suruh tidurin pembantunya. Akhirnya lahir anak namanya Ismail. Nunggu Ismail sampai gede, sekitar umur 14 tahunan, baru lahir nama anaknya Ishak. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tapi setelah, perhatikan ya, setelah Ismail diusir, baru Tuhan bicara loh sama Abraham. Coba Kejadian 21 ayat 12. Nanti baca seluruh perikop ini, Bapak Ibu ngerti apa yang saya sampaikan. Kalau kau nggak baca, kamu nggak akan ngerti. Ini orang yang haus dan lapar saja yang bisa ngerti apa yang saya sampaikan. Kalau setengah ngantuk, minum aqua dulu di belakang. Kejadian 21 ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu. Kenapa disuruh? Kenapa Tuhan ngomong sama jangan sebal hatimu? Karena sebelumnya, kejadian sebelumnya, Ismail diusir, baru Tuhan bicara. Karena hal anak dan budakmu itu dan segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Segala sesuatu yang nempel begitu rupa. Bapak bisa bayangkan apa yang dialami oleh Abraham, karena dia menunggu janji Tuhan yang lama sekali. Dia umurnya sudah tua, dia pingin punya anak. Tentunya dia pun punya anak yang pertama namanya Ismail. Dikasihin apa enggak? Kira-kira disayangin apa enggak? Pasti disayangin. Tapi setelah dia lahir, anak perjanjian namanya, anak pertama kan namanya Ismail, anak kedua namanya Ishak kan. Nah, setelah Ishak lahir, tapi rencana Tuhan kan harus digenapi dulu kan. Bapak Ibu nanti baca, itu anak namanya Ismail itu menganiaya Ishak loh. Di dalam terjemahan bahasa Inggris jauh lebih jelas loh. Itu anak sudah ABG, nganiaya anak kecil, dan apa yang terjadi? Akhirnya diusir benar-benar. Baru Tuhan bicara, Tuhan baru ngomong. Sepanjang tahun yang akan datang, dengerin baik-baik. Kalau engkau dipimpin dagingmu, engkau dipimpin maumu, engkau bukan dipimpin oleh pribadi Roh Kudus, hidupmu di tahun-tahun yang akan datang akan belangsak, susah, menderita, tersandung, berdarah-darah. Sebab kita ini anak-anaknya Allah, harus hidup dipimpin Roh Kudus.
Katakan amin. Di Roma 8 yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang memimpin hatimu hari ini siapa? Yang memimpin hidupmu hari ini siapa? Dagingmu? Kemauanmu? Kehendakmu? Atau Roh Kudus? Kalau orang mau dipimpin Roh Kudus, dia harus mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap keinginannya, mati terhadap cita-citanya, mati terhadap hawa nafsunya, baru bisa dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak, daging, kemauan dan kehendakmu yang nonjol, ujungnya apa? Menyeret kepada binasaan. Amin. Di ayat yang ketujuhnya, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging akan membuat kita bermusuhan dengan Allah, apapun itu namanya. Coba kita mau belajar melihat sepanjang tahun yang kita lewatin ini, dari Januari sampai akhir tahun ini. Kira-kira apa yang selama ini kita perbuat benar-benar berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kita memposisikan menjadi orang yang berada di pihaknya Tuhan, atau malah memposisikan diri menjadi orang yang berada di pihaknya lawannya Tuhan? Kenapa kita lihat kehidupan kita ini babak belur, kacau, berantakan, tidak pernah berkemenangan? Dari tahun ke tahun tidak berkemenangan. Jangan-jangan kita memposisikan diri kita menjadi orang yang menjadi pihak yang menjadi lawannya Tuhan. Kita mau belajar dari semua kebodohan, semua kesalahan, semua kegagalan, semua kedagingan kita di masa lalu, dan kita akan melangkah hidup dipimpin Roh Kudus sepenuhnya. Di ayat yang ke-13 dan 14, sebab jika kamu hidup menurut daging, kalau kita ngotot ngikutin keinginan daging tadi, apa yang terjadi? Keinginan daging, Bapak Ibu baca di Galatia pasal yang ke-5 dijelaskan, di Roma 8 dijelaskan. Karena ada 3 hal yang seringkali menyeret kita jatuh di dalam dosa. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa atau yang dari dunia. Selama kita tinggal di dunia ini, di bumi ini, kita masih pakai tubuh daging ini. Tubuh daging ini selalu punya keinginan, punya kecenderungan untuk melakukan hal yang menyenangkan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita ikutin itu, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, akhirnya kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Itu yang memimpin kita bertentangan dengan firman. Itu yang membuat kita itu hidup babak belur, kacau. Simpel saja. Orang dipimpin perasaannya seringkali ketika ditegur marah nggak terima kan. Dinasihatin nggak terima, merasa dirinya paling benar, paling suci, paling berhak masuk surga sendiri, dan orang lain salah semuanya. Kalau engkau dipimpin perasaanmu, apa yang terjadi? Kamu akan meledak marah, membela diri. Terus kamu ngaku ke gereja engkau dipimpin Roh Kudus, bukan sama sekali, padahal engkau dipimpin oleh dagingmu. Kelihatan dari mana sikapmu, tindakanmu, kelakuanmu. Jangan pernah berharap engkau mengalami kemenangan. Orang kalau hari ini masih babak belur hidupnya, struggle, teriak, histeris, panik, kecewa, bingung, kacau, emosi, marah, meledak, artinya engkau belum mengalami permukaan. Ingin mengalami sesuatu yang ajaib? Kasih aku, ambilin aku. Kalau hidupmu masih struggle, teriak-teriak, histerisan, panikan, kamu harus mengalami permukaan. Kalau engkau dipimpin dagingmu sendiri, apa yang terjadi? Engkau tidak akan melihat sesuatu yang baik di tahun-tahun yang akan datang. Tantangannya lebih gede. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, pengurapannya lebih besar, berkatnya lebih besar. Orang boleh babak belur di tahun-tahun yang akan datang, tapi anak Tuhan disertai dan dilindungi Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ajaib yang menyertai hidup kita, dan namanya ditinggikan melalui apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Amin. Belajar hari ini, koreksi hatimu sendiri, tidak usah koreksi orang lain. Saya belajar koreksi hati saya.
Setiap hari saya ingin didapati menjadi orang yang finish well, finish strong, berkenan di hadapan Tuhan, melakukan setiap apapun di ujung hidup saya didapati menjadi hamba yang berkenan. Buat apa saya melakukan banyak hal kalau ujungnya Tuhan tak berkenan dengan hidup saya? Percuma dan sia-sia. Betul apa enggak? Hidup kita hanya bagian yang harus kita kerjakan dengan tanggung jawab untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini kok. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Berapa banyak di antara kita seringkali merasa dalam diri kita ini ada perjuangan, pingin ngampuni, pingin minta maaf, beratnya setelah mati. Ibu-ibu ini kalau suruh ngomong minta maaf kan rasanya kayak disalibkan kedua kali kan. Ngomong I'm sorry itu beratnya minta ampun. Apalagi orang itu terlalu egois, keras kepala, boro-boro minta maaf. Kalau engkau keras kepala seperti itu, artinya dagingmu yang mimpin. Orang ikut Tuhan itu harus menyerahkan dirinya, mati terhadap diri sendiri. Kalau kita nggak mati terhadap diri kita sendiri, kita akan dipimpin ego dan hawa nafsu kita, dipimpin perasaan dan keinginan kita. Tidak heran orang-orang seperti ini bisa datang ibadah tapi kelakuannya kayak setan. Bisa pelayanan kelakuannya kayak iblis. Jadi batu sandungan, jadi trouble di mana-mana. Kan hidup kita ini harus mencerminkan karakter Kristus kan, lewat sikap, tindakan dan perbuatan kita kan. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen berlabel jadi anak Tuhan, tapi kelakuan kita ini malah sebaliknya. Amin. Bagaimana orang dunia bisa melihat Kristus melalui hidup kita? Tentunya melalui sikap, tindakan dan perbuatan kita, melalui karakter kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau orang dipimpin oleh daging dan hawa nafsunya, bagaimana bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Justru akan mencerminkan perbuatan-perbuatan setan. Orang akan tersandung, orang akan sakit hati, orang akan terluka, orang akan kepahitan dengan kelakuan, sikap dan tindakan yang ngikutin semua keinginan daging. Ingat, Tuhan tidak bicara sama Abraham selama masih ada Lot. Tuhan pending ngomong sama Abraham selama hidupnya dipimpin oleh Terah. Baru Tuhan kerjakan, baru Tuhan genapi itu. Terah dalam hidupmu harus dikeluarin. Lot yang nempel dalam hidupmu harus ditanggalkan, disingkirin itu. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah berkemenangan dari tahun ke tahun. Amin. Sekarang kita akan lihat lagi di Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, bukankah kita sekarang ini miliknya Kristus Yesus? Amin. Kita semua orang yang sudah dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak warga kerajaan surga. Kita menyerahkan hati, pikiran, perasaan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita menjadi miliknya Tuhan sendiri, kepunyaannya Tuhan, diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, menjadi biji matanya. Kalau apalagi kalau engkau punya KTP, sudah Kristen, sudah punya anggota gereja, jadi anggota gereja, sudah pelayanan, kamu jadi miliknya Yesus. Tetapi kamu nggak menyalibkan daging dan hawa nafsumu, kamu sebenarnya memiliki kehidupan palsu. Sebab di Galatia pasal yang kelima 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Dulunya kita ini bukan orang yang benar, tapi karena dibenarkan. Penebusan di kayu salib sudah selesai. Dulu kita berdosa, jahat di hadapan Tuhan, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru, kita menjadi manusia baru. Setelah menjadi manusia baru, engkau menjadi miliknya Kristus, engkau harus menyalibkan semua keinginan daging dan hawa nafsu. Baru lama-lama engkau bertumbuh ke arah Kristus, berakar kuat, strong, powerful. Akhirnya manusia rohmu bertumbuh, sehingga dagingmu, jiwamu, perasaanmu, kehendakmu takluk kepada manusia rohmu. Akhirnya orang bisa melihat manifestasi manusia roh yang powerful dalam hidupnya, serupa segambar dengan Tuhan itu. Amin. Manusia roh kita diciptakan sempurna, serupa segambar dengan Tuhan. Makanya dia Allah yang kudus dan suci, tidak bisa tinggal pada tubuh yang najis.
Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan loh, yang berkuasa memenuhi hidup kita. Harusnya manusia orang tadi yang serupa segambar Tuhan semakin dewasa, semakin kuat. Kalau kita kasih makan firman, kita bergaul dengan Tuhan, kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Akhirnya manusia roh tadi menguasai pikiranmu, menguasai perasaanmu, menguasai kehendakmu, menguasai keinginanmu. Kira-kira yang kamu lakukan, yang kamu perbuat benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan apa enggak kalau seperti itu? Coba sekarang lihat dirimu sendiri. Semua orang pernah marah dan histeris, panik, stres, bingung, dan kacau kan? Kalau Bapak Ibu mengalami kepanikan, stres, kegalauan, kekacauan, sebenarnya kok dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin dagingmu? Dan anehnya kita seneng ya, kalau udah marah itu rasanya mantap gitu ya. Terus dibumbuin dengan mulut yang sedikit ketus, agak mancung sedikit ke depan, mata sedikit melotot, bahagia rasanya dagingmu ya kan? Yes, ya. Sebenarnya kita itu memberi makan ego kita loh dalam kondisi seperti itu. Bener apa enggak? Kita nggak sadarin kan? Alkitab katakan kalau kamu disakitin suruh ngapain? Mengampuni dan memberkati kan? Enak apa enggak dagingmu? Enak aja. Udah terlalu sakit aku dianatin, terlalu sakit aku dilukai. Melihat mukanya suruh senyum, berat. Senyum sama orang menyebalkan enak apa enggak? Dagingmu akan teriak kan? Sebenarnya waktu kamu melakukan hal yang seperti firman katakan dan dagingmu tidak suka, pelan-pelan kamu belajar menaklukkan dirimu. Dan itu perlu dilatih setiap hari kan? Bener apa enggak? Mengampuni itu perlu proses loh. Awalnya ndak enak, sakit hati, kesel lihat mukanya, malas. Tapi lama-lama ngomong sama Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi. Saya mau tanya Bapak Ibu, dulu di sini ada orang yang bener nggak? Kita dulu nih sebelum kenal Tuhan siapa sih? Yang ngomong ini kelakuannya jihadnya bukan main loh. Kata istri saya itu masih kelihatan tuh bekasnya di mukamu, kejem katanya. Mukanya masih ketus, mukanya masih galak. Itu dulu sebelum kenal Tuhan, sadis. Dulu awal-awal saya khotbah, serem banget, makanya saya nggak mau upload di YouTube itu. Kerasnya bukan main. Sampai ibu saya bilang, kamu lo khotbah kok ngamuk-ngamuk dari awal sampai akhir ya opo, dia katanya. Dulu kita bukan siapa-siapa loh. Karena kasih karunia kita minta ampun sama Tuhan, diampuni toh. Diberikan belas kasihan, diberikan anugerah. Bayangin kalau Tuhan gak ampunin kita, kita bikin kesalahan dihajar Tuhan, jadi peyek kita. Bener gak? Hancur kita. Dikit salah Tuhan, melotot begitu. Kita bikin kesalahan, gitu. Kita akhirnya takut sama Tuhan. Lalu Tuhan saja penuh kasih karunia mengampuni kita. Lah kok ada orang yang bikin kesalahan sama kita lah, matamu melotot-melotot lu ngapain? Ingat kebaikannya Tuhan tuh harusnya. Belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Matiin terhadap diri sendiri. Orang yang sayang terhadap dirinya sendiri, dia tidak bisa mengasihi orang lain. Orang yang mengasihi diri sendiri itu terlalu selfish, pusatnya pada diri sendiri. Perasaanku, kemauanku, kehendakku. Nanti kalau Bapak Ibu disuruh pimpin doa, Tuhan berkati aku, mobilku, rumahku, kuku. Bapak Ibu doa di kamar, kalau fokus pada diri sendiri, semuanya banyak kunya. Kenapa? Fokus pada dirimu sendiri. Orang kalau sayang terhadap dirinya sendiri, dia tidak bisa mengasihi sesamanya, dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena fokusnya pada dirinya sendiri. Orang seperti ini dipimpin oleh ego dan hawa nafsunya. Bapak Ibu, pengen tahu hatimu itu sudah nurut sama Tuhan apa tidak? Lihat setiap Bapak Ibu ngadepin persoalan, ngadepin masalah, menghadapin hal yang bertentangan dengan perasaanmu dan egomu, apa reaksimu? Kalau engkau masih teriak, ribut, marah, histeris, panik, jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan, artinya dagingmu masih ngontrol dan mengendalikan. Tapi kalau engkau bisa tenang, tersenyum dalam kondisi apapun, disakitin, dimaki orang, direndahkan, dilukai, difitnah,
dituduh, ditipu orang, kamu bisa ngomong begini, Tuhan mau apa? Kalau aku punya kesalahan, aku mesti berubah. Aku mesti belajar dari kesalahan yang aku perbuat. Aku mesti belajar dari semua hal-hal buruk yang aku lakukan dan aku perbuat. Ini para suami istri ini kelihatannya nggak pernah berantem nih, mesra semuanya nih. Katakan amin. Mesra selalu ya kan? Suami istri sering kali saling pendapat ya. Kemarin loh, saya iseng-iseng sore-sore jalan sama istri saya naik motor. Tahu lakinya ini agak koboi kan ya. Pinggir-pinggir kakinya dia kesentuh apa? Tiang listrik. Kemarin kesentuh motor orang. Pulang langsung saya minta ampun, Tuhan, aku nih bikin trouble. Dan daging sering bilang, kamu sih nggak hati-hati, padahal yang nyetir saya loh. Saya pingin nyalain loh. Hal kayak gitu perlu diperbaikin kan. Kadang kita ini ya bikin salah, sudah tahu salah nggak sadar nyalain orang lain. Nggak ada toh. Kok kalian tersenyum bahagia semua ya kan? Ini suami istri yang suka ribut dan berantem ini ya. Biasanya ribut gegeran berantem, sudah tahu salah nggak mau salah, tapi nuduh. Ya gara-gara kamu. Itu artinya tahu nggak ngapain? Engkau perlu diremuin. Belum mati terhadap dirimu sendiri. Yang sering konflik, sering berantem, sering gegeran, artinya dagingmu masih ngontrol dan mengendalikan loh. Kalau kamu nggak mati kan, harusnya janji Tuhan cepat digenapi ke pending. Seperti apa yang dialami oleh Abraham, harusnya cepat tergenapi kan, tapi tidak tergenapi. Lihat perjalanannya orang Israel, harusnya 40 hari nyampe kok, tapi ternyata sampai 40 tahun. Dan itu pun hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, dan sisanya orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Mereka nggak masuk tanah perjanjian semua. Hanya 2 orang ini, Kaleb dan Yosua, dan generasi yang baru. Kenapa? Coba perhatikan perjalanan orang Israel. Bapak Ibu tahu perjalanan orang Israel ditulis dalam 4 buku. Itu jadi contoh buat kita loh, betapa mendableknya mereka. Bahkan diulang lagi di 1 Korintus pasal yang ke-10. Kegagalan, pemberontakan, kekacauannya orang Israel. Itu jadi contoh buat orang Kristen yang hidup di akhir zaman. Diulang di perjanjian baru, artinya warning. Karena setiap orang dalam diri kita ini ada kecenderungan selalu pingin nonjol, selalu pingin merasa benar sendiri. Nah itu yang harus diremukkan supaya Roh Kudus bisa mimpin sepenuhnya. Kalau itu masih nonjol, engkau susah dipimpin Roh Kudus. Engkau dipimpin dagingmu, ujungnya banyak hal yang harus kamu capai, kamu terima ke pending sampai engkau mati. Sampai Abraham pisah sama Lot, baru Tuhan bicara. Kalau daging masih ngontrol dalam hidupmu, artinya engkau tidak dengar suara Tuhan. Kamu dengar suara egomu, kamu dengar suara perasaanmu, kamu dengar suara kemauanmu dan kehendakmu. Suara Tuhan kamu gak dengerin. Kepending banyak hal. Pingin tahun-tahun ke depan kau melihat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Saya berdoa kalian tambah hari, tambah berjalan dari urapan satu pada urapan yang lain, dari hikmat satu pada hikmat yang lain, dari kuasa satu pada kuasa yang lain. Engkau dipercayakan pengaruh yang lebih besar. Kata-katamu berbobot dan bermakna. Banyak orang di sekitarmu dijamah Tuhan melalui hidupmu. Otomatis berkat akan mengejar hidupmu. Yang bertahun-tahun mengharapkan terobosan, mengharapkan breakthrough, mengharapkan sesuatu yang ilahi, yang powerful, datang sama Tuhan. Selidikin sampai kedalaman batinmu. Aku dipimpin siapa? Real aku dipimpin Roh Kudus, atau aku malah dipimpin daging? Kalau kau dipimpin daging, kau perlu mati terhadap dirimu sendiri. Amin. Katakan amin. Kita akan melangkah bersama Tuhan. Alkitab, my presence shall go with you and I give you the rest. Kalau hadirat Tuhan berjalan bersamamu, kamu gak perlu pakai kekuatanmu. Kamu jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan sendiri akan buat mujizat. Ingat perjalanannya orang Israel. Keluar dari tanah Mesir dipimpin tiang awan dan tiang api, itu lambang pribadi Tuhan. Dia ngikutin kemana dia melangkah. Baru bikin tenda, tiang awan atau tiang apinya pergi, bongkar lagi, ikutin lagi, ikutin lagi, ikutin lagi. Karena gak sabar ngikutin caranya Tuhan,
Mereka ngeluh, mereka gerutu kok muter-muter. Mereka memberontak karena ngikut Tuhan memang kelihatannya berbelit-belit dan ruwet dan bulet nggak jelas. Tapi ujungnya sebenarnya Tuhan sedang membuat hati kita diremukkan, diproses supaya kita ngikut sepenuhnya kepada Dia. Amin. Kalau hari ini hidupmu berbelit-belit, bulet-bulet nggak jelas, bagus ya, jalan aja sama Tuhan. Oh, saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, berbelit, bulet nggak jelas kok. Bangun tidur istri saya lihat media sosial di tahun 2014, 2015 ya, atau 2016, 2017 tuh. Lihat tuh temanmu udah buka gereja di mana itu, pelayanan luar negeri. Kamu nih jadi hamba Tuhan, kerjanya makan tidur tau katanya. Bilang setiap orang punya panggilan masing-masing. Bener itu, ada orangnya, tanyain. Saya tahu, saya genapin tujuan Tuhan kok. Memang kelihatannya bulat, kelihatannya muter-muter, kelihatannya kebentur tembok. Jadi pendeta belajar firman setiap hari nggak ada yang undang. Bapak Ibu bisa bayangkan itu, bludrek apa enggak itu kalau kayak gitu? Hah? Berapa banyak di sini yang mengharap terobosan, nggak ada terobosan, malah ketemu masalah? Ada yang ngalamin? Oh, kalian kayaknya diberkatin semua ya nih. Oh, hidupmu makmur semuanya ya. Oh, bahagia semuanya ya. Hah? Hah? Kita udah berdoa, udah puasa. Saya doa puasa. Dulu waktu sebelum awal-awal saya tuh kurus sekali loh. Berat saya hanya 53 kilo. 51, 52, 53. Doa puasa, pingin dipakai Tuhan, pingin diurapin Tuhan, pingin jadi pendeta yang diundang di mana-mana. Nggak ada yang undang. Kerjaannya hanya ngepel, bersihin tai anjing. Kita bangun bisnis, kita bangun usaha. Pagi-pagi ngeliat tuh, lihat tuh temenmu tuh udah pelayanan kemana-mana itu, katanya istri saya tuh. Nah, saya bilang ya dalam hati ya mak yes, gitu, tapi ya saya enjoy, saya tahu panggilan saya. Kalau kita tahu panggilan hidup kita ya, engkau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, kamu akan bisa berjalan sendirian, gak ada yang nemenin loh. Berat ya, tertekan ya, ruwet ya, terbentur-bentur ya, jalan terus. Kamu tahu jalan sama Tuhan kok. Hadiratnya menyertai hidupmu. Tinggal tunggu momentum Tuhan. Tuhan akan angkat dan promosi. My presence shall go with you, and I give you the rest. Kehadirat Tuhan menyertai hidupmu, kamu bisa enjoy dan tenang. Tuhan yang angkat kamu, Tuhan yang promosi, Tuhan yang buka jalan. Kita pernah di dalam masa-masa susah berat sekali kan. Kita dalam kondisi berat, nggak tahu apa yang saya harus perbuat. Istri saya ini tipe orang bisnismen. Dia ajak jalan, coba kita buka usaha di sini. Ini ada ruko, gimana kita jualan makanan, apalah segala macam. Kamu nih jadi laki kok kerjanya makan dan tidur. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Kita makan dan tidur saja. Memang saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya tanya Tuhan. Kita tunggu waktu Tuhan. Tapi waktu itu saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama saya kan. Saya lakukan dengan baik. Saya suami, jadi suami yang baik, menyayangi istri saya. Saya bekerja. Saya ini tipe orang yang kerja keras. Saya kerja keras. Saya nggak tahu waktu. Saya lakukan bagian saya. Ternyata, Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Gembalamu ngerti banget penderitaan kita kok. Ditagih utang, rasanya mentok, stres. Sebenarnya nggak stres ya, kita enjoy makan tidur nyenyak ya kan, kita nggak stres ya kan. Bahkan kita bisa jalan-jalan waktu itu ya kan. Kita keliling-keliling, kita cari makanan, kita nikmatin. Hanya agak istri saya aja kepikiran. Biasanya perempuan kan memang hanya kepikiran kalau nggak punya duit kan. Bayangin, 5 tahun nggak pernah ke salon, 5 tahun nggak pernah beli baju, kumut-kumut apa nggak itu, coba bayangin. Nggak pernah makan restoran. Aduh, pokoknya kita ngalami masa-masa yang berat sekali loh. Itu diizinkan meremukkan kami berdua loh. Kok bulat begini ya Tuhan, ikut Tuhan. Yang lebih agak sadis istri saya ngomong begini, aku kawin sama pendeta, diurapin iya, nengking setan iya, orang mengalami kesembuhan iya. Kok emasku habis, depositku habis, semuanya ya apa ini katanya. Tenang, kita punya Tuhan. Saya bilang sama istri saya, lakimu itu spesial. Lakimu itu berbeda dengan laki-laki yang lain. Lakimu kerja sama kerajaan surga, yang gaji surga, tunggu ya. Kan jadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Yang punya pekerjaan Tuhan siapa? Bosnya kan Tuhan, surga. Tunggu setahun, kok belum? 2 tahun, kok belum? Kok tambah ruwet nih? Tahun ketiga lah bapak belur, tahun keempat lebih ruwet lagi loh. Tahun keempat tuh tahun yang paling berat banget ya, kena COVID lagi malah. Bapak bisa bayangin itu, mendekatin promosi,
mendekatin breakthrough, sedikit awan sebesar telapak tangan dari jauh. Mulai senang nih. Mulai kita bisa berkatin orang nih. Mulai kita bisa kasih makan orang dikit-dikit deh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan saya punya cita-cita sama istri saya, memberi makan satu kota. Dimulai dengan goreng pisang, kasih makan satu gereja. Ini kita lakukan itu. Saya ingin memberi makan sebuah kota. Dan ternyata Tuhan mulai kerjakan. Dari hal yang kecil, kita lakukan. Dagingmu enak kan? Hani, dagingmu enak gak nih waktu itu? Dia rasanya kan dikit-dikit nyuci kok nangis, kok lama ya Tuhan. Kapan ya Tuhan? Kok berat ya Tuhan? Permukan, saya bilang, permukan mati daging. Ya. Lihat sampai nyanyi lagu diulang-ulang sampai aku bosen dengerin itu. Saya tuh sampai bosen dengerin lagu itu. Segala perkara ku tanya, ya Tuhan pasti jawab kok. Jalan, nyuci piring, ngobrol di sofa, lagunya seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan? Biasa pegang duit, nggak pernah pegang duit, stres ya. Perempuan bisa pegang duit, nggak pegang duit, bapak belur loh hidupmu. Mukamu kuyu, rambutmu kumel loh. Bener-bener. Boro-boro mengurus badan. Dari titik tertentu, titik terendah dia nangis banget nih. Hanya punya beberapa uang, dia mau beli barang sesuatu, dia nggak mau beli. Kalau dia beli hanya dia bawa makan. Dia mikirin laginya. Pada titik terendah seperti itu. Itu momen permukaan. Mati terhadap diri sendiri. Enak apa? Nggak enak. Makanya bersyukur kalau hari ini bertahun-tahun bulat hati jalanmu. Pentok, kanan kiri kepentok tembok, ke sana kepentok pintu, kanan pentok terus, kok mentok terus. Waktu terbaik datang sama Tuhan. Ini loh Tuhan hatiku. Aku mau tanggalkan Terah. Aku mau tinggalkan Lot. Aku mau ikut Tuhan. Semua keinginan daging dan hawa nafsu semua harus disalibkan sepenuhnya. Kau ingin melangkah di tahun yang baru, keinginan daging, hawa nafsumu, semuanya, keinginan matamu yang tidak berkudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan, disalibkan. Kita akan melangkah dalam perjalanan baru bersama Tuhan. Kita akan menikmati anugerah dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan rindu kita menikmati semua janji yang tulis dalam firman-Nya. Tuhan rindu kita diberkati. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menderita, melarat, kekurangan, stres, ribut, dan berantem terus. Bahkan Yesus sebelum kita bertobat rela mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dia yang dulunya kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya. Sakitnya, bilurnya itu untuk menebus semua kesalahan dosa kita, supaya kita ngalami breakthrough, terobosan, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda ajaib kok. Tuhan pingin perjalanan setiap orang yang mengasihi Tuhan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, berkemenangan. Amin. Kalau diizinkan hal yang tidak enak, momen yang tidak enak, nikmati. Koreksi sepanjang tahun, setiap langkah kita dari hari ke hari, berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Berkenan apa enggak? Kita mau lakukan sepanjang tahun hanya pengen nyenengin hati Tuhan. Setiap hari berjalan dalam kekudusan, setiap hari berjalan dalam kesucian, setiap hari berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Bapak bisa bayangkan kalau Tuhan menyertai kamu, apa yang terjadi? Ibu-ibu seneng kan kalau jalan sama bapaknya, sama suamimu? Seneng nggak? Apalagi suamimu duitnya banyak gitu ya. Seneng apa enggak? Loh, kamu ini punya keinginan apa enggak sih ini? Kamu lagi lapar ini. Ibu-ibu nih, seneng nggak kalau suami punya duit banyak? Seneng loh. Diajak ke mall, diajak jalan-jalan, happy kan? Itu baru suami yang banyak kekurangan loh. Kadang ketus lagi suaminya, kadang kurang mesra lagi, masih banyak kelemahannya. Benar apa enggak? Bayangin Tuhan yang berjalan sama kamu. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang Maha Perkasa, Dia penyedia semua kebutuhanmu. Jalan sama kamu sepanjang tahun. Kira-kira apa yang terjadi? Kamu bahagia apa enggak? Lah sudah orang Kristen lahir baru, tahu ngerti firman, jalan disertain Tuhan, ngerti janji Tuhan, jalannya ambil mencucu terus dulu. Kamu mikirin apa masalahnya? Hah? Sudah tahu kita ini miliknya Kristus, diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, menjadi biji matanya.
Dan kamu jalan masih stres, bingung terus, ngeluh terus, gerutu terus. Apa yang terjadi? Artinya kamu nggak mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Kamu percaya pakai kekuatanmu sendiri, pakai kalkulatornya Tuhan. Kamu pakai kalkulatormu sendiri, pusing. Kamu lihat penghasilanmu berapa sih? Terus coba hitung-hitungan dengan pengeluaranmu. Kamu kadang shock loh melihat bagaimana Tuhan buat mujizat. Bener apa enggak? Saya ini sebagai hamba Tuhan, beberapa bulan yang lalu, salah satu jemaat waktu di parkiran tanya sama kita, ya kan, "Pak, Bapak ini full timer ya?" Saya panggil, "Hani, full timer ki apa?" Saya bilang, "Ya pelayanin full." "Hani, kita buka usaha apa enggak?" "Kita nggak pegang usaha tahun 2022, stop ya. 2022 kita stop usaha loh." Dan ternyata sampai hari ini dipelihara Tuhan, nggak kelihatan kumel dan kumuh kan, diberkatin, dan kita bisa berkatin orang lain loh. Ayo, kadang saya lihat, saya bikin hitung-hitungan sama Tuhan. Dalam tanda kutip, aku hanya punya penghasilan segini, kok pengeluaranku segini dari mana ini? Itu hebatnya pemeliharaan Tuhan. Selama hati kita nempel sama Tuhan, selama engkau berjalan bersama Tuhan, hadiratnya menyertai. Nggak perlu khawatir apa yang kamu makan, nggak perlu khawatir apa yang kamu minum, nggak perlu khawatir apa yang kamu pakai. Asal engkau bisa didapati menjadi orang yang tanggung jawab, melakukan segala sesuatu yang kamu kerjakan, Tuhan akan bikin double porsi. Punya catering ya kan? Bener? Cateringmu kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Masak lebih enak lagi, bumbunya lebih berani lagi. Terus belajar terus kembangkan inovasi, improvisasi, belajar dengan banyak terus. Kira-kira kalau makanan orang cicipin pertama kali enak, orang order lagi nggak? Dengerin baik-baik, Tuhan berkatin kita selalu lewat apa yang kita miliki dan kita kerjakan. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan buat yang ajaib dalam hidup. Amin. Diberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Sepanjang waktu sudah kamu lalui, sepanjang umurmu, apa yang kamu perbuat menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Apakah ada sesuatu yang masih nempel selain pribadi Tuhan? Kalau ada sesuatu yang nempel selain pribadi Tuhan yang begitu melekat, minta Roh Kudus cabut sampai ke akar-akar. Breathe upon me. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your
I adore. Jesus, I adore your holy name. Buka tanganmu dua-dua. Jesus name. Aku berdoa pengurapan itu tinggal dalam ruangan ini Tuhan. Jamah umat-Mu, urapi mereka. Bicara terus Tuhan. Bicara terus Tuhan. Bicara terus Tuhan. Roh Kudus, Ambu berdoa biar pengurapan-Mu memenuhi umat-Mu sekarang dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapan-Mu itu sedang mengalir Tuhan. Aku berdoa ada kuasa Tuhan sedang turun memenuhi ruangan. Jesus name, Jesus name. Gelombang pengurapan itu mengalir dari ujung ke ujung. Bicara terus Tuhan, bicara terus Tuhan, bicara terus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Engkau disanjung dalam kedahsyatan-Mu. Kuasa-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah Engkau, kami sanjung tinggi Engkau. Kami bergantung sepenuhnya dalam hadirat-Mu. Kami bergantung sepenuhnya dalam hadirat-Mu. Tuhan, pegang hati kami, pegang tangan kami, Roh Kudus. Kami mencintai-Mu, Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu, Roh Kudus. Penuhi dengan pribadi-Mu yang ajaib. Sepanjang umur kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Dan kamu berdoa setiap orang yang mendengarkan firman ini dijamah, diberkati. Kamu berdoa untuk orang yang ibadah online Tuhan. Aku berdoa untuk beberapa orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Aku lepaskan urapan kesembuhan. Aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. Sembuh, sehat, pulih. Aku berdoa kuasa itu mengalir. Berkati umat-Mu yang ikut ibadah onsite ini Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan. Proteksi, jagain, lindungi dalam pengurapan ilahi yang powerful. Kami akan berjalan bersama-Mu, menyenangkan hati-Mu saja.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Buat Engkau saja Tuhan. Kami kembalikan untuk keagungan, kehormatan, kejayaan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan, and God bless you.